Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Asa Fahmi dengan NIM 220441185. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai speech recognition atau pengenalan ucapan. Nonton sampai akhir ya. Nah, apa sih itu speech recognition? Speech recognition, pengenalan ucapan, sering juga disebut speech to text, adalah kemampuan mesin atau program untuk mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan oleh manusia dan mengubahnya menjadi teks yang dapat dibaca. Lalu, bagaimana cara kerja dari speech recognition? Nah, yang pertama itu perekaman suara. Mikrofon digunakan untuk menangkap suara atau ucapan pengguna. Kemudian sinyal suara analog direkam dan dibatasi menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Yang kedua, pre-processing. Setelah suara direkam, tahap pre-processing dilakukan untuk membersihkan sinyal suara, seperti penghapusan kebisingan latar belakang, penyesuaian volume, dan normalisasi suara agar dapat diinterpretasikan dengan baik. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Setelah tahap pre-processing, fitur-fitur penting diekstraksi dari suara yang direkam, seperti frekuensi, intensitas, atau durasi. Algoritma seperti Mel Frequency Capture Coefficient (MFCC) sering digunakan untuk mengekstraksi fitur ini. Yang keempat itu model akustik. Langkah selanjutnya adalah menggunakan model akustik seperti Hidden Markov Model (HMM) atau Deep Neural Network (DNN) untuk menerjemahkan fitur-fitur suara menjadi representasi yang lebih abstrak. Model ini telah berhati-hati sebelumnya menggunakan pelatihan data yang berisi contoh suara dan teks yang sesuai. Nah, yang kelima yaitu pemadanan dan decoding. Dalam tahap ini, model akustik memadankan representasi suara yang dihasilkan dengan kumpulan kata atau frase yang mungkin sesuai. Teknik pemadanan seperti Dynamic Time Warping, GTY, atau Beam Search digunakan untuk mencari pasangan yang paling cocok. Yang keenam, model bahasa. Setelah tahap pemadanan, model bahasa digunakan untuk meningkatkan hasil pengenalan. Ini membantu dalam memilih urutan kata yang paling masuk akal dalam konteks tertentu. Yang terakhir yaitu post-processing. Teks hasil pengenalan suara kemudian melalui tahap post-processing untuk perbaikan lanjutan, meliputi pembersihan tanda baca, koreksi kesalahan tata bahasa, atau penghilangan kata-kata yang tidak relevan. Selanjutnya, hardware atau perangkat keras yang diperlukan dalam speech recognition. Yang pertama itu sound card, yang kedua mikrofon, dan yang ketiga komputer. 5 jenis speech recognition. Yang pertama, kata-kata yang terisolasi. Proses pengidentifikasian kata yang hanya dapat mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Yang kedua itu kata-kata yang berhubungan. Proses pengidentifikasian kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat. Yang ketiga, kata-kata yang berkelanjutan. Proses pengidentifikasian kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit atau tanpa jeda waktu. Yang keempat, kata-kata spontan. Proses pengidentifikasiannya dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara spontan tanpa jeda waktu antar kata. Yang kelima, verifikasi atau pengenalan suara. Proses pengidentifikasian kata yang tidak hanya mampu mengenal kata, namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara. Selanjutnya, aplikasi alat speech recognition. Pada bidang kesehatan, aplikasi antarmuka suara pengguna atau voice user interface yang menggunakan teknologi pengenalan ucapan untuk penyandang disabilitas. Pada bidang militer, yaitu Air Traffic Controllers (ATC), aplikasi alat speech recognition pada helikopter yang digunakan untuk berkomunikasi lewat radio dan menyesuaikan sistem navigasi. Pada bidang komunikasi,
Sekarang, banyak smartphone menggunakan perintah suara untuk perutian panggilan, pemrosesan ucapan ke teks, panggilan suara, dan pencarian berbasis suara. Pengguna dapat menanggapi teks, misalnya SMS atau chat WhatsApp, tanpa melihat perangkat smartphone, seperti komando suara, pendiktean, dan telepon. Selanjutnya yaitu dalam bidang otomotif. Speech recognition meningkatkan keselamatan pengemudi dengan mengaktifkan sistem navigasi melalui suara. Pengemudi dapat menggunakan kontrol suara untuk komunikasi hands-free atau lepas genggam, mengendalikan telepon, radio, dan GPS. Kelebihan dan kekurangan speech recognition. Kelebihannya, yang pertama, cepat. Teknologi ini mempercepat transmisi informasi dan umpan balik dari transmisi tersebut. Yang kedua, mudah digunakan. Komando dapat dilakukan tanpa perangkat keras, yakni dengan perintah suara. Kekurangannya, yang pertama, rawan terhadap gangguan, karena proses sinyal suara yang masih berbasis frekuensi, sehingga sulit untuk memisahkan gangguan dari sinyal suara. Yang kedua, jumlah kata yang dapat diketahui terbatas. Hal ini disebabkan karena pengenal ucapan bekerja dengan cara mencari kemiripan dengan basis data yang dimiliki. Itulah tadi penjelasan mengenai speech recognition. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.